Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pagi ini saya kedatangan tamu namanya Mbah Sairan dari Lamongan, tapi beliau pernah tadi ngomong pernah di Madura juga. Jadi alhamdulillah saya dapat kedatangan tamu Mbah Sairan yang kehidupan sehari-harinya lebih banyak di paranormal dan banyak berkecimpung di organisasi di Jawa Timur ini, bahkan mungkin di nasional sudah namanya sudah tidak asing lagi. Bersama saya Cak Effendi dari berita5.com, saya ingin mengorek tentang paranormal dari seorang tokoh Mbah Sairan yang sudah tidak asing lagi. Assalamualaikum Mbah Sairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edi. Semangat pagi dan selamat pagi. Alhamdulillah pagi-pagi kita harus selamat. Iya. Ngomong-ngomong Mbah Sairan ini di usianya yang sudah ini ya sangat lanjut. Sampai sekarang Mbah Sairan ini aktif, bahkan saya pernah bersama-sama beliau ke Jakarta dan rasanya tidak ada kata lelah dan selalu riang dalam perjalanan maupun ini, walaupun sudah lanjut namun tetap semangat. Apa resepnya Mbah Sairan? Mungkin pertama bisa disebutkan nama lengkap dan berasal dari kota mana gitu Pak Sairan? Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Effendi. Memang usia saya sebetulnya sudah sangat lanjut karena insya Allah kalau nggak salah sudah 78. Wih, 78 tahun. Nama asli saya Sikam. Tapi sekarang Sairan. Kata bapak kita dulu Sairan itu iku apik, ran iku tempat. Besok minggat kemana, tetap di mana-mana tempat katanya pasti baik dengan sesamanya lah. Alhamdulillah perjalanan hidup saya memang kita nggak pernah sekolah, nggak pernah ngaji. Memang bodoh karena anak orang kampung. Iya. Sedikit ini cerita tentang diri, bos ya. Betul. Tetapi karena aku mempunyai kemauan, punya cita-cita walaupun nggak keturutan. Tetapi aku ingin ngejar, kata orang tua dulu itu dunia itu segodong kelor. Lah, maksudnya apa? Berarti ilmu di dunia itu bisa kita ambil dari dalam. Oh gitu ya. Alhamdulillah, walaupun begitu, dulu tuh Bambungan Surabaya, Bambungan betulan. Betul ya? Sangat Bambungan. Tapi walaupun tidak sekolah, bisa membaca nggak? Kalau membaca, bahkan kalau nggak salah yang memberi pelajaran bagi yang sudah pintar belajar. Termasuk Al-Quran ya? Insya Allah kalau membaca, karena saya dulu Bambung itu sedikit cerita pribadi, ikut Hindu sedikit, sebentar, Buddha sebentar, Kristen sebentar, Muhammadiyah lama, masih sampai sekarang, LDI juga sampai sekarang, NU milik saya, bahkan sekarang saya itu bisa juga kasih tugas ketua Jam'iyah Thariqat di NU ya? Cukir di Kabupaten Lamongan, jelas NU. Lamongan ya? Jadi semua itu milik kita. NU juga punya pagar Nusa, apa juga terlibat di situ? Pagar Nusa mungkin ya bukan di Lamongan, insya Allah ya Jawa Timur, atau bisa juga nanti gabung dengan pusat, walaupun saya enggak pengurus pusat, aku harus gabung. Wah, hebat sekali ini pengalaman. Karena saya walaupun enggak sekolah di sekolahan, enggak pondok di pondok, tapi mata dan hati saya ingin belajar dan belajar. Ini perlu dijadikan guru bagi saya ini Pak Soleh. Mbah Sairan ini hebat. Ngomong-ngomong tentang paranormal, Mbah Sairan berangkat menjadi seorang paranormal dan dikatakan sebagai paranormal itu berangkat dari sendiri, dan yang mengatakan pertama kali paranormal itu siapa sih Pak Mbah Sairan? Bismillah. Yeah. Sedikit ini cerita karena kata banyak orang dan kata yang sebenarnya itu agak bergelimpangan. Iya. Makanya aku ikut di situ dan diajak ke situ. Itu dulu waktu ketua pusat Pak Haji, saya diajak ke Jakarta laluan. Lantas aku melihat, mendengarkan dan menyimpulkan. Akhirnya aku diajak dan aku di Jawa Timur sebagai ketua penasihat, termasuk maafkan ketuaku. Siap. Gus Yamin dan lainnya. Pak Haji pusat dan lainnya. Saya wawancara ini terus terang hanya menceritakan diri, apabila ada lebihnya bisa diikuti, apabila ada kurangnya
dibuangkan. Karena yang namanya paranormal yang telah dikatakan oleh bapak kita ini penting juga diikuti. Yang normal itu apanya gitu maksudnya ya. Iya. Inilah karena kita belajar dari diri. Saya nggak pernah belajar dari sana-sana. Cuma dalam perjalanan kalau pengalaman Sabang sampai Merauke insya Allah. Oh, dan iya, hebat. Pengalaman dan belajar saya hanya dari diri. Dari dunia 5 benua kita jadikan diri kita 5 benua. Berarti gimana caranya ilmu di benua sana kita bisa mengambilnya? Hanya modalnya satu, meningno ati. Kata Gusti njaluk awakmu, aku ngwehi. Cuma njalukmu caramu piye? Nanti namung lambemu. Ya Gusti Allah enggak. Berarti tanpa diminta nggak mungkin akan datang gitu ya? Gimana caranya Allah memberi kita tanpa kita memberi? Oh, iya. Modal bening hati lantas paranormal yang satunya karena kita mengambil dari diri kita. Iya. Jari-jari ini 5. Iya. Maafkan iki asal usulnya. Kita menceritakan di depan teman-teman kita paranormal itu mengambil dari sini. Ternyata ini mempunyai pekerjaan dan bagian diri dewe sendiri-sendiri, tapi untuk diri. Ini yang berangkat untuk diri, ini yang berangkat untuk diri. Tapi kadang-kadang kita bersama. Nah, berarti paranormal itu gak harus pinter nyiwuk semua. Berarti gak harus pinter macam-macam semua. Cuma yang namanya normal dalam organisasi itu berbagai macam kemampuan. Apabila ingin membantu kepada yang bisa membantunya. Mbak Sairan, paranormal. Ada 2 kata di situ ya, para dan normal. Mungkin bisa dijelaskan, apa sih arti daripada paranormal itu sendiri? Itu bismillahirrahmanirrahim. Maafkan nanti apabila, karena saya nggak sekolah. Siap. Saya cuma ingin memberikan suluhan dan aku nyimpang sedikit. Ngajari, aku nggak ingin ngajari macam orang-orang di kampus-kampus yang usianya masih aku ingin ngajari orang-orang yang sudah tua tapi budek pusing memberikan solusi. Ini maksudnya normal kita ambil dari nur. Nur itu kata bahasa Arab cahaya. Tapi bahasa Jawa yang kita miliki, kita ketahui nur netepno wujud rasa. Yang mal itu ngerekah berusaha. Jadi kita berusaha netepno wujud rasa yang kita miliki ini. Jadi normal supaya dibenarkan oleh Gusti karena kamu sudah benar-benar mengikuti aturanku. Karena kamu hidup itu bukan hanya saya suruh belajar, tapi saya perintahkan untuk melakukan membantu kepada sesamanya itu. Nah, itu kalau normalnya ya. Iya. Kalau parahnya ini apa? Nah, parahnya itu kan termasuk kumpulan. Kumpulan teman-teman. Oh. Ya. Kumpulan teman-teman yang kita ajak bergabung bersama untuk mempunyai sifat-sifat yang seperti yang saya ceritakan tadi. Gitu. Yang punya visi misi yang sama. Agar supaya apabila ada yang sakit bisa membantu, siapa yang membantu yang penting kita sifat membantu nur netepna wujud rasa iku mang. Dadi rasa ilmu rasa Gus. Iya. Jadi ilmu rasa ini yang penting kanggo kehidupan kita bisa membantu kepada sesama. Nah, begini Mbak Sairan. Saat ini kan lagi adanya wabah penyakit COVID-19 gitu. Iya, Gus. Dari beberapa bulan terakhir ini kita sudah mengarungi untuk melawan COVID-19 itu. Nah, untuk belakangan ini termasuk sampai dengan hari ini ada kata-kata new normal. Ada normalnya juga di situ. Apakah ada hubungannya dengan paranormal? Nah, normal ini sendiri dengan keadaan yang saat ini, kira-kira ada hubungannya seperti apa? Sebetulnya itu bisa juga, bisa juga, Gus. Karena yang namanya manusia sekian banyak pernah belajar semua. Iya. Dan hasil pengetahuan itu kadang-kadang dipecahkan sendiri. Jadi berbagai versi. Kata politikus di sana itu multi titik-titik. Dipecah sendiri. Tapi maksudnya gini, Gus. Memang ada
ada gabungan-gabungan. Iya, Tapi iya. KB itu kesemua itu terserah kembali nang diri kita sendiri. Iya. Mampukah kamu mengendalikan hal yang semacam itu? Ini sebetulnya ganjaran Gusti nang pada kita, termasuk nang pemerintahan kita, Gus. Iya, iya, iya. Jadi kita tinggal sadar apa enggak, pemerintah kita sebetulnya ya sakit, Gus, tapi ya banyak salahnya. Iya, iya. Ya maklum karena manusia, jadi kepala RT banyak salah, Gus. Jadi presiden ya pasti banyak salah, tapi aku mohon yang menyalahkan ya gak nemen-nemen. Tapi yang jadi pemimpin ya juga kadang-kadang harus mau mengakui kesalahannya. Jangan selalu benar terus, ngomongin kata terus itu ya kurang benar. Iya. Jadi mengakui kesalahan baik. Gusti Allah, nek kon njaluk kon mengakui kesalahanmu, aku ya gelem nyepuro. Nek ora gelem ngakui kesalahanmu, ndi aku bisa nyepuro ngene kok. Gitu ya. Paling tidak ini sebagai sesepuh patut juga dijadikan panutan kan gitu kan. Insyaallah. Nah, di saat Covid seperti ini Mbak Sairan yang sudah banyak melintang di berbagai kabupaten kota, bahkan mungkin barangkali bisa disebutkan di provinsi mana saja dan kabupaten kota mana yang pernah disinggahi Mbak Sairan? Kalau nyinggahi saya itu secara langsung dari langkah kakiku tidak, Gus, tapi saya punya mata, punya pikiran. Aku mengikuti kadang-kadang di HP, walaupun tua saya nggak HP, Gus. Oh iya, siap. Kadang-kadang TV, walaupun mata buat melihat gak iso, tapi telinga mendengar. Oh, oke. Jadi kayaknya Jawa Timur katanya, DKI katanya, dan lain sebagainya katanya, itu bukan masalah. Yang penting siapa yang jadi pemimpin di daerah itu semangat. Tapi caranya, Gus, mestinya ini susah nggak boleh, tapi melangkah dengan semangat, dengan cara kebersamaan penting. Cuma yang penting lagi itu pesakit yang lainnya COVID, Gus. Yang nggak bekerja tapi butuh makan, yang tidak ada harapan sama sekali, itu yang penting juga. Bismillah, semoga ini nanti ya ada yang mendengarkan bagi pemimpin-pemimpin kita. Penyakit COVID itu double. Yang macam itu dan yang macam ini, yang tidak makan, yang belum bisa mencari makan. Mungkin Mbak Sairan bisa sampaikan bergabung di organisasi mana aja selama ini? Mungkin selama perjalanan hidup ini pernah bergabung di organisasi mana aja kira-kira? Itu aku sih agak malu, Gus. Karena kita sebagai orang bodoh, orang kafir, kere pisan, Gus. Nggih. Tapi alhamdulillah kalau di organisasi nggak mampu aku menceritakan. Seakan-akan setiap kelompok itu ada saya. Iya. Gitu Jamiah Torekot itu saja bukan hanya satu. Gitu. Jamiah Torekot, ahli Torekot yang dari Cukir. Iya. Itu saya sebagai ketua pengurus Lamongan. Dan yang lainnya. Termasuk ada ini, itu, dan ini sebagainya. Mungkin yang lebih dari 7-8-nya saya ikuti semua, Gus. Alhamdulillah ya. Terus termasuk media, gesek-gesekan, atau berbagai media, LSM, semua saya ikuti, Gus. Pencak silat. Kalau paranormal kedua-duanya saya akui. Apa? Sebagai apa di paranormal? Insya Allah bodoh-bodoh ini penasihat Jawa Timur. Jawa Timur, berarti banyak kenal nih ya paranormal di seantero ini. Ya maafkan karena saya itu orang ganteng, mungkin semua itu. Wah, kalau ganteng mestinya ini kaum hawa banyak yang mengincar Mbak Sairan. Kira-kira berapa nih kaum hawa yang pernah digeluti? Yang penting gini, Gus. Ganteng rupane, tapi jangan mengandalkan rupa. Ganteng laku nih. Yang ganteng laku namung ngerteni kebutuhan teman. Maafkan aku tak nyebrang sedikit, Gus ya. Karena saya melihat banyak guru, banyak kiai mengajar hanya di usia muda. Nah, aku di rumah itu walaupun rumahku kecil, jelek, tapi aku harus menabung orang-orang yang sudah pintar membaca, pintar belajar, pintar ngaji, tapi sudah mulai dewasa, kawin, punya anak, bingung. Itu yang saya ajari, tapi bukan saran dulu. Aku harus bisa mengambilkan solusi pada dia. Nah, baru memberikan saran. Nah, ini saya Pak Yai, Pak Anu memberikan pembelajaran di usia muda, tapi kadang-kadang oleh kritik-kritik, tapi aku harus mengeluarkan, Gus, ini, Gus. Jadi datang ke rumahku harus aku mengeluarkan pertama minum kayak duduk kayak makan kayak apa adanya. Kadang-kadang ada rezeki saya bantu. Nah, ini solusinya. Nah, apa yang dibutuhkan aku gak bisa membantu sendiri, bisa mencarikan jalan, itu solusinya. Jadi memberi pelajaran bagi dewasa.
Saya dengar juga Mbak Sairan juga sering mengawinkan para teman-teman di kalangan organisasi dan lain sebagainya. Apa mungkin pesan setelah mengawinkan dia dengan seorang gadis atau bagaimana? Barangkali ada pesan khusus. Wah, itu saya agak khawatir nanti kembali selepas menanyakan orang lain lantas menanyakan diri saya nanti, Gus. Oh gitu. Soalnya itu gini, Gus. Memang bagi teman-teman jauh atau dekat, tua atau muda, kalau dengan janda agaknya patut daripada itu kumpul tikus. Lebih baik kita kawinkan siri dengan syarat saya masukkan saran-saran dulu. Itu di situ. Tapi bagi yang lain kita nggak mencarikan. Cuma yang datang yang sudah bergandeng tapi belum sah itu yang pasti saya bantu. Oh gitu. Jadi. Nah kalau untuk saya sendiri, wah maafkan. Kalau dulu iya, tapi sekarang cukup satu. Cukup satu ya? Satu saja. Semoga doakan nanti punya widodari akeh ngono besok. Berarti kalau dulu pernah, berarti mungkin bisa puluhan gitu. Sangat pernah. Sampai 100. Dulu. Wah ini perlu belajar banyak ini. Ya, apa konsepnya agar bisa kita ditarik oleh kaum hawa begitu? Oke, kalau dalam kehidupan kita saya kira mudah. Cuma kita sadar dan sabar itu mampu apa enggak. Kalau dalam kehidupan untuk meraih kesuksesan itu bukan karena dapat banyak, bukan karena itu memiliki macam-macam, bukan. Jadi untuk ya seperti aku jadi kok awet muda ya contoh bangga didik itu modalnya mudah, Gus. Ya mungkin yang terakhir nih Mas Sairan. Yang terakhir ya. Ini di saat kondisi COVID-19 ini, kita perlu tentunya untuk antisipasi. Jangan sampai kita meremehkan. Barangkali ada pesan kepada masyarakat Surabaya, Jawa Timur, Lamongan, dan Indonesia kepada khususnya. Apa kira-kira pesan yang harus kita hadapi di saat COVID ini? Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebagai warga Indonesia mempunyai kewajiban yang sama. Kita mengakui tempat kita masing-masing. Kita mengakui tugas kita masing-masing. Karena kehidupan kita tetap dibimbing oleh bangsa, oleh pemerintah dan oleh agama. Jadi kita harus taat pada aturan agama dan anjuran-anjuran pemerintah. Yang termasuk ini, maafkan Gus, tadi sebetulnya aku harus pakai masker ya. Masker, tapi karena wong tua ngomong gak masker ya enak. Maafkan kita bentar iki. Berarti tetap mengikuti aturan protokol pemerintah gitu ya. Utama Jawa Timur. Kita mendoakan Ibu Viva untuk menganjurkan, untuk membimbing, untuk mengawasi juga. Jadi menganjurkan, membimbing dan mengawasi penting, Gus. Cuma aku mohon pengawasannya harus benar-benar awas, maksudnya benar. Jadi kalau sudah ada Gusti memberikan begini, kita susah nggak boleh, Gus. Alhamdulillah. Tapi kita harus bijaksana. Muka-muka Jawa Timur utama cepat Bu Kofifa memberi anjuran dan bimbingan, cepat Gusti memberikan COVID minggat nang dhuwur kono. Wah, mudah-mudahan. Terima kasih. Dan Jawa Timur. Indonesia pun juga. Semoga saja Indonesia pun juga cepat begitu. Cuma aku mohon untuk wargaku semua, ayolah kita tetap menyalakan, tetap kritis, tapi ada pembatasan. Untuk Presiden Jokowi barangkali ada yang disampaikan? Termasuk memang Bapak Jokowi, yaitu tadi sama juga. Aku mohon untuk pembimbing untuk pendekatnya ora usah ngomong banter-banter, sangat-sangat ngotot-ngotot, yang penting lagak melaku. Karena apa? Dengan gaya Pak Jokowi koyok-koyok semua itu senang. Gaya tenang. Cuma kanan kiri ini kadang-kadang ngomong ngotot itu sih kurang senang. Jadi merangkul semuanya ya berarti ya. Bawaannya ngisah tolonglah diawasi dengan benar. Yang salah dibenarkan, yang belum disempurnakan, yang sudah tambah mutu itu. Indonesia bisa bersatu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Itulah pesan dari Mbak Sairan sebagai tokoh spiritual paranormal dan sangat menarik sekali. Kalau 5 jam sebetulnya nggak cukup ngomong sama Mbak Sairan. Cuman karena waktu jadi kita batasi. Mungkin lain kesempatan kita akan lebih banyak mengenal siapa itu Mbak Sairan.
Jadi bersama saya, Cak Effendi dan Mbak Sairan, tetap semangat hadapi COVID-19 dengan menggunakan masker, cuci tangan, dan mengikuti protokol pemerintah. Terima kasih. Semangat lagi. Semangat. Kantor Redaksi Berita 5. Kantor Redaksi Berita 5. Semoga makin lama makin mendapatkan kejayaan diri dan untuk pemerintahan juga. Bismillah. Agar supaya bisa membantu pemerintahan, utama lingkungan sini siapa yang berada dibantu. Dongo, bismillah. Dongo bisa bagus. Dongo ini wong goblok kayak bismillah. Semoga yang penting Gusti Allah nerima. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Sinar bumi Jaya Sakti. Serbaguna standar udara. Tongkat Nabi Musa alaihissalam. Pancoran Mas Laut Merah. Tempur Nur Rahmat. Rajalul Quran. Gunung Ganang. Penjuru dunia berkat. La ilaha illallah. Semoga Berita 5 berjaya dan bisa membantu negara, agama, utama pribadinya. Barakallah. Amin. Amin, amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.